Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Septiana Pratiwi, Saya Saramati, Saya Belinda Tulara, saya Syafira Syakina, saya Sahira, saya Reski Aulia, dan saya Satriana. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan tugas atau ujian akhir semester untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Anis Ansari Masud Eskom MM. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, teman-teman semua, di sini kami berbincang dengan kelompok 3 ini mengenai komunikasi formal dan non formal, fungsi yang terlibat dalam komunikasi organisasi, penerapan teknologi ke dalam komunikasi dalam perusahaan, serta studi kasus dalam perusahaan startup. Nah, dari teman-teman kelompok 3 ini, menurut kalian komunikasi formal itu apa sih? Nah, menurut saya itu komunikasi formal itu lebih merujuk kepada konteks resmi dan profesional. Nah, biasanya mengikuti aturan atau protokol tertentu. Dan komunikasi formal itu sering terjadi di lingkungan kerja atau lembaga-lembaga. Nah, contohnya komunikasi formal itu adalah surat resmi, rapat formal, atau presentasi di depan umum. Nah, kalau non formal, menurut saya itu komunikasi non formal adalah komunikasi yang lebih santai dan tidak terkait dengan aturan atau struktur yang ketat. Kalau menurut saya, contohnya itu kayak percakapan sehari-hari, obrolan di media sosial, dan kayak diskusi di tempat kerja. Ya, contohnya seperti ini kan. Seperti yang sekarang. Contohnya Ini bisa dibilang non formal Iya, karena kan kita hanya berbicara santai. Nah, teman-teman, terdapat 4 fungsi komunikasi yang terlibat dalam penerapan organisasi. Yang pertama itu ada informasi, persuasi, koordinasi, dan penghiburan. Nah, dari teman-teman kelompok 3 ini, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan informasi itu bagaimana, persuasi, koordinasi, serta penghiburan? Nah, menurut saya, informasi itu menyampaikan informasi yang relevan kepada anggota organisasi, termasuk berita, kebijakan, dan tujuan perusahaan. Nah, persuasi menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, atau perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Nah, sedangkan koordinasi itu gimana proses atau upaya untuk mengatur aktivitas tugas antar anggota dari organisasi agar tujuan bersama itu tercapai secara efisien. Penghiburan yaitu memberikan dukungan emosional dan memperkuat ikatan sosial antara anggota organisasi dalam mengatasi tantangan atau mengubah yang mungkin terjadi. Jadi 4 fungsi dari komunikasi itu sendiri itu tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 3. Bagaimana sih? Apakah teman-teman dari kelompok 3 ada yang tahu bagaimana penerapan teknologi ke dalam komunikasi pada perusahaan itu? Menurut saya, penerapan teknologi dalam komunikasi pada perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contohnya, email, WhatsApp, dan platform kolaborasi online. Nah, contoh yang tadi yang dibilang kalau peranan teknologi dalam komunikasi itu kayak seperti email. Nah, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, perusahaan itu kayak lebih cepat dalam menyampaikan informasi kepada mungkin karyawan mau menyampaikan berkas dan tidak bisa bertemu secara langsung sama atasannya begitu, bisa dikirimkan langsung lewat email atau bukan juga cuma email, bisa juga melalui WhatsApp. Kan kalau ada informasi mau rapat ini hari seperti itu, lebih gampang nih gitu loh komunikasinya, lebih efisien. Nah, teman-teman semua, agar perbincangan santai kita tidak sampai di sini atau komunikasi non formal kita tidak sampai di sini, bagaimana kalau kita membahas tentang studi kasus pada perusahaan startup? Bagaimana teman-teman? Bagusnya kita membahas apa ya? TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, Lazada. Bagusnya TikTok Shop. Oh ya, kebetulan kemarin itu sempat tertutup kan? Iya. Tertutupnya pada tanggal berapa ya kalau nggak salah? Tanggal Oktober. 2023 bukan sih?
Iya. Malu berarti ya. Ada yang tahu kemarin tuh kenapa itu TikTok Shop bisa tertutup? Nah, sedangkan TikTok Shop itu banyak yang menggunakan dan lebih banyak yang merasa diuntungkan oleh TikTok Shop. Nah, penutupan itu dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2023 yang diumumkan akhir September lalu. Nah, salah satunya mengatur soal larangan media sosial atau medsos untuk berdagang dan hanya diperbolehkan untuk menawarkan serta mempromosikan barang atau jasa saja. Gitu. Dan juga menurut saya itu juga kemarin sempat terjadi perseteruan antara penjual offline dengan yang ke pasar-pasar. ya dengan TikTok Shop begitu, karena TikTok Shop ini para pedagang, contohnya pedagang di Tanah Abang itu merasa dirugikan karena TikTok Shop itu harganya memang sangat murah kan. Orang itu pasti bakal lebih memilih belanja di TikTok Shop dibanding ke Tanah Abang penjual-penjual offline begitu, karena itu lebih mudah, ya kan? Mudah dan murah. Iya, murah. Apalagi kalau sambil menonton live begitu. Ya. Dan juga itu menurut saya adanya TikTok Shop ini sangat membantu, contohnya kita sebagai mahasiswa ya, kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok affiliate ya, itu sangat menguntungkan pada kita karena kita itu menghasilkan, kita hanya promosi saja lalu kita mendapatkan komisi. Nah, itu komisi bisa menambah-nambah juga uang. Ya betul sekali tuh. WhatsApp. Iya. Pihak e-commerce lain juga tuh kayaknya merasa keberatan, kayak misal Shopee, Lazada. Iya, karena TikTok Shop itu tidak termasuk dari bagian e-commerce. Dia itu hanya termasuk hiburan, Video hiburan. Tapi kenapa lama-lama ini TikTok Shop munculkan seperti keranjang kuning? Nah, ini keranjang kuning kan lebih murah harganya dibandingkan e-commerce lain, yang otomatis para konsumen itu lebih memilih ke TikTok Shop. Bukan begitu kan? Tapi saya dengar ini TikTok Shop terbuka kembali akhir tahun Desember kayaknya terbuka. Iya, karena kebetulan TikTok Shop juga itu sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Tidak lepas dari adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pihak Tokopedia. ya guys, pokoknya komunikasi itu sangat penting ya. Sangat penting. Nah, teman-teman semua, karena keterbatasan waktu dari anggota kelompok 3 ini, mungkin pembahasan singkat atau komunikasi non formal ini akan sampai di sini saja ya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menyimpulkan berdasarkan apa yang kita bahas pada hari ini. Pada hari ini, berdasarkan topik yang pertama hingga topik yang terakhir, yang dimana pertama kali membahas mengenai komunikasi formal dan non formal, fungsi dari komunikasi serta penerapan teknologi terhadap komunikasi, dan yang terakhir juga kita membahas tadi studi kasus ya. Nah, berdasarkan 4 poin tersebut dapat memiliki keterkaitan antara komunikasi mengenai bagaimana itu komunikasi, fungsinya komunikasi, serta penerapannya pada teknologi. Nah, contohnya tadi seperti yang dijelaskan di TikTok Shop, dengan komunikasi yang baik, nah TikTok Shop yang awalnya tutup sekarang bisa menjadi terbuka kembali dan bekerja sama dengan pihak e-commerce lain seperti Tokopedia. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dari berkata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.